Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alfiansyah dengan NIM 16016211131. Saya ingin mengerjakan tugas UAS wawasan pendidikan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia dengan dosen Bu Eka Fitri Novitasari. Yang namanya permasalahan tidak akan pernah terlepas dari seluruh sektor yang ada di sebuah negara, termasuk pada sektor pendidikan di Indonesia. Sampai saat ini, masalah pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya teratasi. Tentu hal ini menjadi suatu hal yang teramat disayangkan karena kualitas pendidikan merupakan salah satu penentu dalam meningkatkan sumber daya manusia nasional. Dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia tentu akan membuat perkembangan suatu negara menjadi terhambat. Tanpa adanya kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, sebanyak apapun kekayaan alam tidak akan bisa dimaksimalkan jika tidak ditangani oleh orang yang tepat. Masalah pendidikan Indonesia itu yang pertama itu ketersediaan dana pendidikan yang terbatas. Ketika kita membahas masalah dana, bukan berarti kita hanya membahas seputar biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal saja. Biaya properti dan fasilitas pendidikan lainnya seperti buku, alat tulis, seragam sekolah, dan termasuk juga transportasi ke dalamnya. Enggak cuma itu saja, bagi kalangan yang mengalami ekonomi menengah ke bawah, mereka tentu akan lebih memilih bekerja sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin tinggi daripada harus meneruskan pendidikannya. Sebenarnya, pemerintah yang sudah membuat rencana pendidikan gratis dari program wajib belajar selama 12 tahun untuk mengatasi hal itu. Akan tetapi, permasalahan pendidikan di Indonesia yang menyangkut soal bumi dan soal dana ternyata tidak bisa teratasi semudah itu. Hal itu dikarenakan tidak tersebarnya alokasi dana program pendidikan secara merata. Terus, lalu yang kedua, bahan belajar mengajar yang masih minimum. Kurangnya bahan belajar mengajar juga masih menjadi masalah dalam pendidikan di tanah air kita. Guna menunjang kualitas belajar siswa, seharusnya pelajar dapat dengan mudah memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal yang mereka butuhkan. Terkadang, tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran murid. Bantuan seharusnya dialokasikan berupa perlengkapan belajar dan bahan ajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang minim bahan belajar. Gak cuma itu saja, guru pun memerlukan bahan ajar dengan materi yang berkualitas dan tentu sesuai dengan kurikulum terbaru sekarang. Kegiatan mengajar menjadi kurang maksimal jika tenaga pendidik masih kurang bahan ajar dan masih menggunakan kurikulum ketinggalan zaman. Hal itu tentu dapat mempengaruhi proses penyerapan ilmu oleh murid. Permasalahan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana masih kurang memadai. Masalah pendidikan di Indonesia yang satu ini yang masih paling banyak dikeluhkan, baik oleh orang tua murid, guru, dan murid. Ini merupakan masalah yang klasik dan sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di daerah yang terisolir. Yang keempat, yaitu jumlah guru yang terampil masih terbatas. Guru-guru terampil umumnya hanya tersebar di wilayah perkotaan saja. Sedangkan di desa terpencil sangat jarang ditemukan guru-guru yang terampil. Ada banyak faktor hal ini bisa terjadi. Dari sekian banyak alasan, salah satunya masalah minat dari guru itu sendiri. Guru lebih banyak yang memilih tempat mengajar yang mudah diakses dari segi transportasi dan akses untuk memudahkan kebutuhan dengan mudah. Memang masih ada guru yang tergerak hatinya untuk mengajar ke desa terpencil, namun hanya sebagian kecil saja. Yang terakhir, yang kelima,
mahalnya biaya pendidikan. Seperti yang kita ketahui, masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar sebenarnya ada masalah biaya pendidikan yang terbilang mahal. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan program gratis, tetap saja ada bagian yang membayar dari program tersebut tidak merata sampai ke pelosok daerah. Itulah beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini. Lalu ada solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu memperkerjakan guru yang profesional, lalu mengadakan pelatihan untuk para guru agar dapat mengajar lebih baik. Lalu kita bisa mendirikan sekolah di setiap pelosok negeri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.